دهم ماه علی بوده است. قیام مردم زنده باد. Iran kini memasuki hari ke-12 gelombang pemberontakan, dan situasi di Iran telah benar-benar keluar dari kendali. Ini bukan lagi sekadar aksi sporadis di jalanan. Yang terjadi adalah eskalasi besar. Kantor-kantor polisi diserang, para komandan ditembak di siang hari, dan bendera-bendera rezim dibakar di alun-alun kota. Di saat Ayatollah bersiap memutus akses internet nasional, Amerika Serikat mengirimkan pesan tegas, hentikan pembantaian, atau kami yang akan menghentikan kalian. Berikut ini laporan terbaru dari lapangan. Semakin banyak kota kini bergabung dalam gerakan perlawanan. Dalam 24 jam terakhir saja, jumlah demonstrasi meningkat tajam, baik dari sisi frekuensi maupun skala. Salah satu video yang viral di media sosial Iran memperlihatkan seorang demonstran perempuan dengan wajah berlumuran darah berteriak bahwa ia tidak lagi merasa takut. Rekaman seperti ini justru memicu gelombang baru perlawanan, mendorong lebih banyak warga turun ke jalan karena mereka merasa inilah saatnya perubahan. Ada satu hal yang membedakan protes kali ini dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Gerakan ini bersifat terdesentralisasi dan tersebar luas secara geografis. Bukan hanya kota besar, tetapi juga kota-kota kecil yang menjadi motor utama perlawanan. Pola ini membuat rezim semakin kesulitan mengendalikan situasi. Seiring bertambahnya jumlah demonstran setiap hari, ancaman terhadap kekuasaan kediktatoran pun makin nyata. Beberapa laporan kajian ilmu politik menyebutkan bahwa tingkat partisipasi telah mencapai ambang kritis sekitar 4% dari populasi. Angka yang secara historis kerap menjadi titik awal runtuhnya sebuah rezim. Meski terdengar kecil, di negara berpenduduk sekitar 90 juta jiwa seperti Iran, itu berarti sekitar 3,6 juta orang turun ke jalan. Angka yang menakutkan bagi pemerintahan manapun, terlebih bagi sebuah diktator. Tentu saja, angka-angka ini sulit diverifikasi secara independen mengingat kurangnya transparansi. Namun berbagai laporan dan rekaman video menunjukkan pasukan keamanan kewalahan di banyak wilayah. Dalam banyak cuplikan, terlihat para demonstran hanya bersenjatakan batu, namun justru berhasil memukul mundur aparat keamanan yang akhirnya melarikan diri, bahkan meninggalkan kota-kota tertentu. Akibatnya, mulai muncul laporan tentang sejumlah kota besar yang diklaim telah dibebaskan. Salah satu yang paling menonjol adalah Mahasad, kota terbesar kedua di Iran dengan populasi sekitar 4 juta jiwa yang disebut-sebut hampir sepenuhnya berada di bawah kendali demonstran. Sebuah video simbolis dari kota tersebut beredar tadi malam, memperlihatkan massa menurunkan dan merobek bendera rezim Islam di pusat kota. Dalam rekaman lain dari lokasi yang sama, terlihat sebuah bus milik pasukan paramiliter sukarelawan IRGC dibakar. Pasukan ini selama ini dikenal sebagai alat utama Ayatollah untuk menumpas protes. Tak hanya itu, para demonstran juga menyerang dan membakar sebuah sekolah agama. Banyak warga Iran memandang institusi-institusi ini sebagai bagian dari masalah, karena Iran adalah negara teokrasi, dan sekolah-sekolah tersebut kerap dianggap sebagai alat indoktrinasi generasi muda. Yang menarik, di tengah situasi ini, beberapa tokoh agama dan ulama justru muncul menyatakan dukungan terbuka kepada para demonstran. Mereka menyerukan penggulingan Ayatollah, bahkan mengecam rezim secara terang-terangan, sesuatu yang nyaris tak terpikirkan sebelumnya. Kita juga menyaksikan simbol lain dari perubahan besar ini. Patung Komandan Hussein Sulaimani diruntuhkan oleh massa. Padahal saat ia tewas dalam serangan drone Amerika beberapa tahun lalu, jutaan orang turun ke jalan mengikuti pemakamannya, menangis dan memujanya sebagai pahlawan nasional. Kini, patung-patungnya dihancurkan. Kontras ini menunjukkan betapa drastisnya perubahan suasana di dalam negeri. Kerusuhan kini menjalar ke berbagai wilayah. Salah satu kota yang paling disorot adalah Karachi, berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kota terbesar ketiga di Iran ini, yang juga merupakan pusat industri dan jalur transportasi penting antara Teheran dan Laut Kaspia, dilaporkan telah jatuh ke tangan demonstran, meskipun beberapa sumber menyebutkan statusnya masih belum sepenuhnya jelas. Satu hal yang pasti, Iran sedang berada di persimpangan sejarah, dan apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan dapat menentukan nasib negara itu untuk puluhan tahun mendatang. Bentrok masih terus terjadi, dan sejumlah rekaman pertempuran kini beredar luas. Namun, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan tepatnya rekaman-rekaman tersebut diambil. Silahkan perhatikan cuplikan berikut.
Terlihat para demonstran terlibat bentrokan langsung dengan pasukan keamanan Iran. Namun, salah satu video paling mengejutkan muncul kemarin. Di kota Sahijez, Iran, seorang komandan kantor polisi dilaporkan ditembak mati di siang hari bolong. Yang lebih mencengangkan, kelompok pelaku justru merilis rekaman aksi tersebut ke publik. Kelompok itu diketahui sebagai kelompok Balo Iran yang menamakan diri mereka Jasar al-Ladud. Mereka menyebarkan video yang secara jelas tidak dapat kami tampilkan di YouTube. Dari deskripsi rekaman tersebut, terlihat sudut pandang seseorang di dalam sebuah mobil, memegang senapan AK-47. Mobil itu mendekati kendaraan lain yang diduga ditumpangi sang komandan. Tembakan dilepaskan, lalu kendaraan pelaku segera melarikan diri. Adegan ini terasa seperti potongan serial kriminal di layanan streaming. Namun, inilah kenyataan yang kini terjadi di Iran. Masalahnya, berdasarkan berbagai laporan yang beredar, ada indikasi kuat bahwa rezim tengah mempersiapkan langkah yang jauh lebih brutal. Alasan utama kekhawatiran ini adalah faktor simbolis waktu. Besok menandai hari ke-12 sejak protes dimulai. Atau bagi sebagian dari Anda yang menonton video ini, mungkin hari ke-12 itu telah tiba. Angka ini memiliki makna tersendiri. Seperti yang mungkin masih diingat, konflik Israel-Iran tahun lalu berlangsung tepat selama 12 hari dan dikenal luas sebagai Perang 12 Hari. Perang tersebut memunculkan banyak konsekuensi serius, terutama runtuhnya persepsi bahwa militer Iran mampu menghadapi Israel secara efektif. Hal ini menjadi pukulan besar bagi rezim yang selama puluhan tahun membangun legitimasi politiknya di atas klaim perlawanan terhadap Israel. Karena itu, menurut sejumlah laporan, rezim Islam Iran kini bersiap melakukan pemadaman internet total, setidaknya bertepatan dengan hari ke-12 protes. Dengarkan pernyataan berikut yang disampaikan oleh putra mantan Syah Iran. Saudara-saudari sebangsa Iran, hari ini, Rabu 7 Januari, kehadiran kalian di seluruh Iran belum pernah terjadi. Ini adalah tanda kesiapan menuju rencana besar besok, untuk hari Kamis, 8 Januari, pukul 20.00. Ia melanjutkan bahwa rezim tengah dilanda kepanikan dan kembali berusaha memutus akses internet. Namun ia menegaskan bahwa komunikasi tidak akan sepenuhnya terputus, baik melalui ribuan perangkat Starlink yang telah beroperasi di Iran, maupun melalui jaringan televisi seperti Iran Internasional dan Manoto. Bahkan, jika rezim benar-benar memutus internet, langkah itu justru dapat menjadi pemicu baru bagi rakyat untuk turun ke jalan dan mengambil alih ruang publik. Menurutnya, setiap tindakan represif hanya akan semakin mempercepat kejatuhan rezim. Hidup Iran, tegasnya. Situasi ini mengingatkan kita pada pola lama. Seperti yang terlihat dalam berbagai catatan sejarah, Iran telah berulang kali dilanda protes besar selama beberapa dekade terakhir. Dan hampir setiap kali, rezim berhasil bertahan. Bagaimana caranya? Jawabannya pahit. Teokrasi ini bertahan melalui represi brutal, pemadaman informasi, dan kekerasan massal. Ketika situasi dianggap terlalu berbahaya, internet dimatikan dan pembunuhan dilakukan tanpa ampun. Inilah metode utama Ayatollah mempertahankan kekuasaan. Tentu hal ini tidak otomatis berarti skenario yang sama akan terulang. Namun, sejarah memaksa kita untuk tetap waspada. Meski begitu, ada dua faktor penting yang membedakan situasi kali ini dari penindakan-penindakan sebelumnya. Pertama, memutus internet kini jauh lebih sulit karena keberadaan Starlink. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Starlink adalah layanan internet satelit milik Elon Musk yang memungkinkan koneksi langsung tanpa bergantung pada infrastruktur kabel. Cukup dengan sebuah terminal, perangkat tersebut dapat terhubung ke satelit dan menyediakan akses Wi-Fi. Meski penjualan terminal Starlink di Iran secara resmi ilegal, diketahui ribuan bahkan mungkin puluhan ribu perangkat telah diselundupkan ke dalam negeri. Ini membuat pemadaman total menjadi jauh lebih rumit bagi aparat keamanan. Faktor kedua dan yang paling krusial adalah Amerika Serikat. Selama 2 pekan terakhir, Presiden Trump beberapa kali menyampaikan pernyataan terbuka bahwa AS siap bertindak jika pasukan Iran mulai melakukan pembantaian terhadap demonstran sipil. Saat ini, kekerasan memang terus terjadi. Laporan dari organisasi nirlaba menyebutkan sekitar 30 hingga 35 orang telah tewas.
Namun jika angka itu melonjak drastis, potensi keterlibatan Amerika Serikat juga akan meningkat secara signifikan. Keterlibatan tersebut tidak harus berarti pengerahan pasukan darat. Kita telah melihat preseden serupa, baik di Venezuela maupun Libya. Dalam kasus Libya, intervensi udara Amerika Serikat terbukti cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan di lapangan tanpa kehadiran pasukan darat. Skenario serupa bukanlah hal yang mustahil. Bahkan pada malam 8 Januari, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Iran International bahwa Amerika Serikat akan merespons jika rezim Iran mulai membunuh demonstran dalam skala besar. Pernyataan ini menguatkan sikap presiden yang telah disampaikan sebelumnya. Sejumlah analis juga menyoroti kemungkinan infiltrasi intelijen asing ke dalam lingkaran dalam kekuasaan Iran. Isu serupa mencuat setelah penangkapan Maduro, di mana operasi tersebut disebut berhasil karena jaringan dalamnya telah ditembus intelijen AS. Apakah Amerika Serikat atau sekutunya, termasuk Israel, memiliki kemampuan serupa di Iran? Itu masih menjadi tanda tanya besar. Namun jika melihat kemampuan serangan presisi yang dilakukan selama konflik 12 hari pada musim panas 2025, tampaknya mustahil operasi-operasi tersebut terjadi tanpa jaringan informasi yang kuat di dalam negeri Iran. Presiden Trump sendiri dikenal lebih menyukai pendekatan serangan presisi beresiko rendah, tanpa pengerahan pasukan darat. Karena itu tidak tertutup kemungkinan opsi semacam ini sedang dipertimbangkan. Singkatnya, terlalu banyak variabel berbahaya yang kini berkumpul di Iran. Situasinya sangat cair dan berpotensi berubah drastis dalam waktu singkat.